Episode sebelumnya kita sudah membahas 2 orang dalam Perjanjian Lama dan 2 orang dalam Perjanjian Baru yang sudah mati, kemudian dibangkitkan dan hidup kembali. Bagi Jaysiers yang belum menyaksikan, bisa klik di bagian ini ya. Berikut ini, Fakta Alkitab akan kembali menyajikan orang-orang yang dibangkitkan dalam Alkitab yang pastinya akan menjadi inspirasi dan juga jawaban untukmu. Selamat menyaksikan! Lazarus. Kisah kematian dan kebangkitan Lazarus adalah peristiwa yang cukup terkenal dalam salah satu pelayanan Yesus. Kisah ini ditulis dalam Injil Yohanes 11 ayat 1-44. Lazarus adalah saudara dari kakak beradik Maria dan Marta. Ketiganya tinggal di Betania, yakni suatu desa di sisi Gunung Zaitun, kira-kira 3 km dari Yeriko. Ada kedekatan di antara Tuhan Yesus dengan Maria, Marta, dan Lazarus. Bahkan Lazarus disebut sebagai orang yang dikasihi Tuhan Yesus. Yohanes 11 ayat 3. Ketika Lazarus meninggal, Maria dan Marta memberitahukannya kepada Tuhan Yesus. Tetapi dengan sengaja Tuhan Yesus tidak segera melihat Lazarus di Betania. Hal ini bukan karena ia tidak peduli dengan mereka, melainkan Yesus ingin agar mereka melihat kuasa Allah yang akan dinyatakan pada Lazarus. 4 hari setelah kematian Lazarus, Yesus akhirnya datang menjenguk Marta dan Maria. Sementara itu, orang-orang masih banyak berkumpul untuk memberi penghiburan kepada mereka sehubungan dengan kematian Lazarus. Yesus kemudian mendatangi kubur Lazarus dan menyuruh orang untuk mengangkat batu besar penutup kubur Lazarus. Marta sempat memprotes Yesus dengan mengatakan bahwa kubur Lazarus sudah berbau karena sudah 4 hari Lazarus meninggal. Namun Yesus meyakinkan Marta bahwa jika ia percaya, maka ia akan melihat kemuliaan Allah, yakni mukjizat kebangkitan. Setelah batu besar itu diangkat, Yesus lalu berdoa kepada Bapa. Ia kemudian berteriak dengan suara yang keras, "Lazarus, marilah keluar." Yohanes 11 ayat 43. Lazarus pun kembali dan keluar dari kuburnya dalam kondisi kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh, sebagaimana biasanya orang mati di Israel pada zaman itu. Melalui kebangkitan Lazarus, membuat banyak orang yang menyaksikan peristiwa tersebut menjadi percaya kepada Yesus. Ada sebuah makam di Al-Azaria yang dianggap tempat Lazarus dulu dibangkitkan dan dijadikan tempat ziarah sampai hari ini. Tabita atau Dorcas. Kisah kebangkitan berikutnya dituliskan dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36-43, yakni kebangkitan Tabita yang juga disebut Dorcas. Tabita adalah salah satu orang Kristen yang ada di kota Yope. Tabita banyak melakukan pelayanan kasih selama hidupnya, seperti membuat pakaian bagi orang-orang miskin, berbuat baik, dan rajin memberikan sedekah. Suatu saat, Tabita mengalami sakit dan akhirnya meninggal karena penyakitnya itu. Setelah dimandikan, mayatnya kemudian dibaringkan di ruang di atas. Sementara itu, Simon Petrus, salah satu murid Yesus, sedang berada di Lida yang berdekatan dengan Yope. Orang percaya lainnya yang berada di Yope segera mendatangi Petrus dan menyampaikan perihal Tabita yang sudah meninggal. Ada keyakinan dari mereka yang percaya bahwa Rasul Petrus sanggup membangkitkan Tabita. Rasul Petrus lalu berkemas dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana dan melihat jenazah Tabita, Petrus lalu berlutut dan berdoa, kemudian berpaling ke mayat perempuan itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian menunjukkannya kepada orang-orang percaya di Yope bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa kebangkitan Tabita ini tersiar ke seluruh Yope, akibatnya banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Eutikus. Orang terakhir yang dibangkitkan di Alkitab adalah Eutikus. Peristiwa ini dituliskan dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 6-12 dengan terjadi di Troas yang sekarang masuk dalam wilayah negara Turki. Ketika itu, Rasul Paulus sedang mengadakan perjalanan penginjilan ke berbagai daerah dan melewati wilayah Troas, di mana banyak orang percaya tinggal di sana. Paulus pun menyempatkan diri untuk menemui mereka selama 7 hari. Pada hari pertama dalam minggu itu, Paulus berkumpul dengan orang-orang percaya di Troas hingga larut malam.
karena besoknya ia harus pergi. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam di ruang atas yang dinyalakan banyak lampu. Saat itu, Eutikus yang merupakan seorang jemaat muda ikut mendengarkan Paulus. Ia duduk di jendela di lantai 3 tempat mereka berkumpul. Karena Paulus lama berbicara, maka Eutikus tidak dapat menahan kantuknya hingga tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika diangkat orang, rupanya Eutikus sudah mati. Melihat hal itu, Rasul Paulus lalu turun ke bawah, ia mendekap Eutikus dan menghidupkannya kembali. Saat itu juga Eutikus bangkit kembali. Kematian Yesus dan bedanya dengan kematian manusia. Yesus mengalami nasib sebagai manusia, karena itu ia pun pernah mengalami kematian setelah disalib. Namun kematian Yesus bukan akhir dari segala-galanya. Pada hari yang ketiga, Yesus bangkit lalu naik ke surga. Tidak seperti dengan orang-orang yang pernah dibangkitkan dari kematian yang kemudian pada akhirnya mengalami kematian kembali. Yesus berbeda. Ia mati, kemudian bangkit untuk selamanya dan naik ke surga. Yesus naik ke surga menggunakan tubuh kebangkitannya. Karena Yesus bangkit dengan tubuh fisik, maka dia pun naik ke surga dengan tubuh yang sama. Alkitab mencatat ada 7 orang yang pernah dibangkitkan dari kematian yang menunjukkan kemahakuasaan Tuhan atas kehidupan manusia. Sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, kita memiliki pengharapan bahwa di dalam penebusan Kristus, kita telah menerima kehidupan kekal. Hal yang sama juga berlaku dalam hidup kita saat ini. Tuhan berkuasa dan berdaulat atas hidup kita, termasuk menyembuhkan penyakit kita. Anda dapat berdoa untuk mengalami kesembuhan dari Tuhan. Jika Anda membutuhkan dukungan doa mengenai hal ini, Anda bisa menghubungi tim doa kami yang nomornya ada pada layar Anda dan deskripsi video ini. Demikian Fakta Alkitab kali ini. Kalau Anda suka dengan video ini, silahkan di-like, share, dan komen fakta Alkitab apa lagi yang ingin kalian ketahui. Pastikan juga kamu sudah subscribe dan mengaktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video terbaru dari Jawaban Channel. Bagi Anda yang ingin memberkati orang lain, Anda bisa mewujudkannya dengan cara mendukung Jawaban Channel untuk terus bisa memberitakan kabar baik di Indonesia dengan berdonasi melalui link ini atau hubungi kami melalui WhatsApp di 0818 0803 9229. Terus saksikan Fakta Alkitab. God bless you!